Bayangkan, Anda dan teman-teman sedang mendaki sebuah gunung yang terkenal dengan keindahannya. Namun, di balik panorama yang memukau, ada sesuatu yang mengintai di antara pepohonan. Suara-suara aneh mulai terdengar. Kabut turun begitu tebal hingga jarak pandang terbatas. Dan tiba-tiba, salah satu dari kalian menghilang tanpa jejak. Gunung ini bukan sekadar tempat wisata. Ada legenda yang terlupakan, ada kisah yang tak boleh diungkap. Malam semakin larut dan kalian mulai menyadari kalian tidak sendirian di sana. Sebelum kita masuk ke cerita selengkapnya, pastikan kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi karena masih banyak kisah misteri dan horor yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Jangan lupa like jika kalian suka cerita seperti ini dan komen pendapat kalian di bawah. Siap untuk kisah menyeramkan ini? Mari kita mulai. Kabut tipis menyelimuti kaki Gunung Karawisa. Gunung yang terkenal dengan keindahannya tetapi juga menyimpan cerita-cerita yang tak masuk akal. Malam sebelumnya 5 pendaki, Rian, Sarah, Dika, Jaka, dan Lita berkumpul di base camp. Mereka bercanda, membahas rencana perjalanan, tanpa tahu bahwa pendakian kali ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi itu, mereka memulai perjalanan dengan penuh semangat. Jalur pendakian terasa tenang, hanya suara ranting patah di bawah sepatu mereka yang terdengar. Burung-burung berkicau, angin berhembus sejuk, dan sinar matahari yang menembus pepohonan menciptakan pemandangan yang indah. Namun ketika mereka mencapai pos 2, suasana mulai berubah. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin, angin berembus lebih kencang, dan suara-suara alam yang sebelumnya menemani mereka perlahan menghilang. Hanya ada keheningan yang terasa begitu ganjil. Saat mereka beristirahat, Lita merasa ada yang memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Ia menoleh cepat, tetapi tak melihat apapun. Namun, perasaan tidak nyaman itu terus mengganggunya. "Hei, kalian ngerasa nggak sih? Suasananya berubah," bisik Lita, matanya berkeliling, mencari sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. "Jangan mulai yang aneh-aneh, Lit," ujar Jaka, berusaha mengabaikan kegelisahannya sendiri. Namun Dika justru merasakan hal yang sama. Ia menatap ke arah hutan lebat di samping jalur pendakian dan mengerutkan dahi. Ada sesuatu di sana, bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan. "Rian, lo lihat itu nggak?" bisik Dika pelan, menunjuk ke arah hutan. Rian menoleh, tetapi saat itu bayangan itu sudah menghilang. "Lihat apa? Jangan bercanda, bro." Dika terdiam, ia yakin ada sesuatu di sana. Setelah beristirahat sebentar, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Kabut semakin tebal, matahari yang tadinya bersinar kini terasa redup. Langkah kaki mereka terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka. Saat mereka melewati sebuah pohon besar yang tampak sudah sangat tua, suara lirih terdengar dari arah kanan jalur pendakian. "Pulang." Suara itu begitu pelan, nyaris tertelan oleh embusan angin. Sarah, yang berjalan paling belakang, tiba-tiba berhenti. "Kalian dengar itu?" tanyanya, suaranya bergetar. "Dengar apa?" Rian menoleh, wajahnya mulai menunjukkan ketegangan. Sarah menelan ludah. "Kayak ada yang ngomong, nyuruh kita pulang." Jaka tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Mungkin cuman angin. Tapi mereka semua tahu, angin tidak bisa berbicara. Beberapa meter setelah itu, Lita kembali merasa ada yang mengawasi mereka. Kali ini, ia tidak tahan. Ia menoleh cepat ke belakang. Dan di sanalah ia melihatnya. Sesosok bayangan berdiri di antara pepohonan, jauh di belakang mereka. Bayangan itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Bentuknya tidak jelas, seperti kabut yang menghitam, dan sepasang mata merah menyala terlihat menatap langsung ke arahnya. "Lita, kenapa diam?" tanya Rian. Lita tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke belakang, wajahnya pucat. Sarah mengikuti arah pandangan Lita, dan saat ia melihatnya, ia langsung menjerit. Seketika, semua menoleh. Namun bayangan itu sudah menghilang. "Dika, tadi lo lihat kan?" bisik Lita, suaranya nyaris tak terdengar.
Dika mengangguk pelan, wajahnya tegang. Kita harus cepat sampai ke pos selanjutnya. Mereka semua mempercepat langkah, tidak lagi peduli dengan keindahan alam di sekitar. Mereka tahu ada sesuatu di gunung ini yang tidak ingin mereka ada di sini. Dan sesuatu itu kini sedang mengikuti mereka. Di balik kabut tebal, sosok itu muncul kembali. Tingginya tak masuk akal, nyaris 2 kali lipat tinggi manusia biasa. Tubuhnya seakan menyatu dengan bayangan pepohonan, tapi mata merah itu menatap lurus ke arahnya. Sarah menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang hampir meluncur keluar. Sosok itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, mengawasi mereka. "Sarah, jalan!" bisik Dika panik, menarik tangannya. Dengan tubuh gemetar, Sarah berbalik dan berjalan cepat, berusaha mengabaikan tatapan yang menusuk dari belakang. Namun semakin mereka melangkah, suara langkah itu semakin mendekat. Jaka, yang sejak tadi mencoba mengabaikan semua ini, akhirnya tak tahan. Ia berhenti, membalikkan badan, dan berteriak ke arah kabut. "Siapa kau? Apa mau kau?" Keheningan. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada suara angin. Tidak ada burung berkicau. Namun tiba-tiba, kerak. Suara dahan besar patah terdengar dari belakang mereka, diikuti oleh suara nafas berat, seperti seseorang yang sedang marah. Mereka membeku. Sesuatu ada di sana. Tanpa aba-aba, Lita menarik tangan Jaka dan berlari secepat mungkin. "Jangan berhenti, jangan lihat ke belakang." Mereka semua berlari, tak peduli kemana arah jalur pendakian. Nafas mereka tersengal-sengal, tapi suara langkah berat itu tetap mengikuti mereka. Dan kini semakin cepat. Setelah berlari tanpa henti, mereka akhirnya berhenti di sebuah area yang tidak mereka kenali. Ini bukan pos 3. Ini bukan bagian dari jalur pendakian yang mereka hafal. Mereka tersesat. Rian mengeluarkan peta dan senter, mencoba mencari tahu posisi mereka. "Harusnya kita masih di jalur utama, tapi kenapa aku nggak kenal tempat ini?" Sarah, yang masih terengah-engah, menunjuk sesuatu di tanah. "Lihat itu." Mereka semua menoleh. Di tanah yang lembab, terlihat jejak kaki yang aneh. Tidak seperti jejak manusia, bentuknya lebih besar, lebih dalam, seolah sesuatu yang sangat berat telah melewatinya. Dan yang lebih menyeramkan, jejak itu mengarah ke arah mereka. Dika menelan ludah. "Kita nggak sendirian di sini." Mereka berdiri di tengah hutan yang kini terasa semakin sunyi. Tidak ada suara alam, seolah mereka telah melangkah ke tempat yang bukan milik mereka. Lita menggenggam tangan Sarah. "Kita harus cari jalan keluar. Kita harus balik ke jalur utama." Namun saat mereka hendak melangkah, suara itu kembali terdengar. "Pulanglah." Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Dan saat mereka menoleh ke kanan, sosok itu sudah berdiri di sana. Lebih dekat dari sebelumnya. Matanya merah membara, tubuhnya berbalut kabut hitam. Wajahnya masih tidak terlihat jelas, tapi satu hal yang pasti, ia bukan manusia. Sarah menjerit. Rian menarik semua orang ke belakang, berusaha menjauh dari sosok itu. Namun sebelum mereka bisa berlari, terdengar suara lain, suara perempuan menangis. Suara itu datang dari balik pepohonan, samar dan menyedihkan. Jaka, yang selama ini mencoba bersikap skeptis, kini benar-benar ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi di gunung ini? Dika menatap sekeliling. "Kita nggak bisa terus di sini. Ayo cari jalan keluar." Tapi sebelum mereka bisa bergerak, sosok itu tiba-tiba menghilang. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi langkah, hanya keheningan yang mencekam. Dan di keheningan itu, satu suara kecil berbisik di telinga mereka. "Kalian seharusnya tidak datang ke sini." Darah mereka langsung membeku. Tanah yang tadinya berlumpur seharusnya meninggalkan bekas langkah kaki mereka. Tapi kini, semuanya seperti belum pernah dilewati. "Dika, ini nggak masuk akal," bisik Sarah. Dika menggeleng lemah. "Kita harus tetap jalan. Kalau kita berhenti di sini, entah apa yang bakal terjadi."
Mereka kembali berjalan, kali ini lebih hati-hati. Namun, semakin lama mereka melangkah, suasana terasa semakin aneh. Pohon-pohon di sekitar mereka tampak lebih rapat, lebih tinggi, seakan menutup langit. Cahaya matahari yang tadinya samar kini menghilang sepenuhnya. Seakan mereka sedang berjalan masuk ke tempat lain, tempat yang bukan milik manusia. Dan kemudian, mereka melihatnya. Di depan mereka, sebuah celah sempit di antara pepohonan tampak, seperti sebuah lorong gelap yang tidak berujung. Kabut keluar dari dalamnya, berputar pelan seolah mengundang mereka untuk masuk. Tidak ada suara angin, tidak ada tanda kehidupan. Hanya lorong itu, menganga, menunggu mereka melangkah lebih jauh. "Aku nggak mau ke sana," bisik Lita, mundur beberapa langkah. "Itu bukan jalur kita. Itu bukan bagian dari gunung ini." Namun sebelum mereka bisa berbalik arah, terdengar suara langkah kaki dari belakang mereka. Suara berat dan menyeret. Dika menelan ludah. "Kita nggak punya pilihan." Mereka semua saling bertatapan. Jika tetap di sini, sesuatu akan menemukan mereka. Jika maju, mereka tidak tahu apa yang menunggu di dalam lorong itu. "Lari!" seru Rian. Tanpa pikir panjang, mereka menerobos lorong itu, masuk ke dalam kegelapan yang lebih pekat dari malam. Begitu melewati lorong itu, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Langit di atas mereka berubah warna menjadi merah kehitaman. Pohon-pohon tidak lagi terlihat seperti pohon biasa. Batangnya lebih bengkok, rantingnya bergerak seolah bernyawa. Udara di sekitar mereka lebih dingin, menusuk tulang. Jaka menggenggam tangannya sendiri. "Gua ngerasa ini bukan gunung kita lagi." Mereka semua merasakan hal yang sama. Mereka tidak tahu bagaimana, tapi mereka yakin satu hal. Mereka telah melangkah ke tempat yang salah. Dari kejauhan, suara tangisan perempuan terdengar lirih. Tangisan itu menyayat hati, terdengar begitu putus asa. Sarah menggigit bibirnya. Itu suara yang tadi kita dengar." Dika menggeleng cepat. "Jangan dekati suaranya, jangan." Tapi terlambat. Jaka, yang sejak tadi menekan rasa penasaran, akhirnya bergerak mendekati sumber suara. "Jaka, balik ke sini!" teriak Lita. Tapi Jaka sudah terlalu jauh. Kabut semakin menebal, menyembunyikan tubuh Jaka dari pandangan. Dan dalam hitungan detik, suara tangisan itu berubah. Dari tangisan menjadi tawa mengerikan. Tawa itu menggema di seluruh hutan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kemudian Jaka menjerit, jeritan panjang, menyayat, seperti seseorang yang sedang mengalami sesuatu yang tak terbayangkan. Mereka semua berlari ke arah suara Jaka. Namun begitu kabut menipis, tubuh Jaka sudah tidak ada. Hanya tanah kosong dan bekas, seretan menuju kegelapan hutan. Sarah mulai menangis. "Kita harus cari dia." Namun sebelum mereka bisa bergerak, sebuah suara berbisik tepat di telinga mereka. "Satu sudah diambil, siapa selanjutnya?" Mereka semua membeku. Mereka baru saja kehilangan Jaka. Dan mereka tahu, sesuatu di tempat ini sedang bermain dengan mereka. Mereka berempat pun melanjutkan perjalanan, mengikuti jejak samar yang mereka temukan. Semakin jauh mereka melangkah, suasana di sekitar semakin berubah. Pohon-pohon yang tadi tinggi dan kokoh kini tampak bengkok, seolah merunduk mengawasi mereka. Daun-daunnya hitam, beberapa tampak layu dengan warna merah menyerupai darah. Dan di antara pepohonan terdengar bisikan-bisikan. Bukan hanya satu suara, tapi banyak. Mereka terus berjalan dengan hati-hati. Di tanah yang lembab, mereka mulai menemukan sesuatu, jejak kaki Jaka. Namun jejak itu bukan mengarah keluar. Jejak itu semakin dalam ke dalam hutan yang gelap. Dika menggertakkan gigi. "Ini nggak bener. Kenapa jejaknya menuju lebih dalam ke hutan?" Sarah menggigit bibirnya. Mungkin dia nyasar, atau dia dipaksa ke sana. Mereka semua menoleh satu sama lain, saling menimbang pilihan. Namun sebelum mereka bisa mengambil keputusan, terdengar suara langkah dari balik pepohonan. Langkah yang berat, lambat, menyeret sesuatu. Mereka menahan napas. Dan dari balik kabut muncul sesosok tubuh. Jaka berdiri di antara pohon,
Tubuhnya kaku, pakaian pendakiannya basah, tanah menempel di wajahnya. Matanya kosong, menatap mereka tanpa ekspresi. "Jaka," seru Sarah, hampir melangkah maju, tetapi Rian dengan cepat menahan tangannya. "Jangan, ada yang aneh," bisik Rian. Jaka tetap diam. Kemudian, dengan suara yang serak, ia berbisik, "Kenapa kalian nggak pergi?" Lita terisak. "Kita cari kamu, Jak. Kita nggak akan ninggalin kamu." Jaka tersenyum, tapi senyum itu terlalu lebar. Senyum yang bukan milik manusia. Dika menelan ludah. "Jak, lo nggak apa-apa?" Jaka tidak menjawab. Ia justru melangkah maju dengan gerakan yang aneh, seperti seseorang yang sedang diseret oleh kekuatan yang tak terlihat. Kemudian, suara itu kembali terdengar. "Dia bukan lagi teman kalian." Mereka semua tersentak. Dan saat mereka menatap mata Jaka, sesuatu di dalamnya berubah. Matanya yang dulu coklat gelap kini hitam sepenuhnya. Sarah menjerit, dan tanpa aba-aba, mereka semua berbalik dan berlari secepat mungkin. Mereka tak tahu harus kemana, tak tahu jalur yang benar. Tapi satu hal yang pasti, mereka harus menjauh dari Jaka. Namun suara langkah kaki di belakang mereka semakin cepat. Jaka mengejar mereka, dan gerakannya bukan lagi seperti manusia. Ia melompat di antara pepohonan dengan kecepatan yang mustahil. Dika menoleh ke belakang, dan apa yang ia lihat hampir membuatnya pingsan. Jaka tidak lagi berlari dengan kakinya. Ia melayang, tubuhnya bergerak tak wajar, seolah ada yang mengendalikannya dari balik kegelapan. Kemudian, sesuatu menarik kaki Rian. Rian jatuh dengan keras ke tanah, kepalanya hampir membentur akar pohon. Sarah menjerit, berusaha menariknya, tapi sesuatu yang tak terlihat mulai menyeret Rian ke dalam kegelapan. "Lita, Radika, bantu aku!" Sarah berteriak panik. Deka dan Lita dengan cepat menarik tubuh Rian, dan setelah beberapa kali usaha, mereka berhasil membebaskannya. Tapi Rian kini tampak pucat. Di pergelangan kakinya, ada bekas jari-jari hitam yang membakar kulitnya. "Tolong, kita harus keluar dari sini." Rian terengah-engah. Dan sebelum mereka bisa melangkah lagi, terdengar suara yang membuat darah mereka membeku. Tawa Jaka. Namun saat mereka menoleh, Jaka sudah menghilang. Hanya hutan yang sunyi, dan sesuatu di dalamnya masih menunggu mereka. Dika, Sarah, Lita, dan Rian berlari secepat mungkin. Napas mereka memburu di udara dingin. Di belakang mereka, suara tawa Jaka masih menggema, memantul di antara pepohonan seperti berasal dari segala arah. Tapi Jaka bukan lagi Jaka yang mereka kenal. Mereka tak tahu harus kemana. Jalur pendakian sudah tak lagi terlihat, dan pepohonan seakan bergerak, menutup jalan yang mereka lalui. Kabut semakin tebal, menyusup ke kulit mereka seperti tangan tak terlihat yang mencoba menarik mereka kembali. Rian, yang masih lemah setelah hampir terseret, tersandung akar pohon dan jatuh tersungkur. Sarah segera menolongnya, tetapi langkah kaki mereka mulai terdengar lagi, lebih cepat, lebih dekat. "Ayo Rian, kita harus pergi sekarang." Mereka kembali berlari, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Setiap kali mereka berusaha keluar dari hutan, mereka kembali ke tempat yang sama, ke pohon besar yang memiliki ukiran-ukiran aneh di batangnya. Kita kembali ke sini lagi?" Lita terengah-engah, matanya membelalak. Dika menggertakkan giginya. "Ini nggak masuk akal. Kita terus berlari, tapi selalu balik ke sini." Sarah meraba batang pohon besar itu, memperhatikan ukiran-ukiran yang terlihat seperti simbol kuno. Mungkin ini bukan sekadar pohon biasa. Rian, yang masih terengah-engah, berusaha mengingat sesuatu. "Dulu, gue pernah baca soal gunung ini. Ada kepercayaan bahwa beberapa bagian dari hutan ini bukan milik manusia. Mereka bilang ada gerbang yang bisa menyesatkan siapa saja yang masuk tanpa izin." Dika mengusap wajahnya dengan kasar. "Jadi maksud lo, kita terjebak di tempat yang bukan milik kita?" Rian mengangguk lemah. "Dan kalau kita nggak segera cari jalan keluar, kita bisa jadi bagian dari tempat ini selamanya." Saat mereka mencoba mencari jalan lain,
terdengar suara lirih dari balik pepohonan. Suara Jaka, namun kali ini suaranya tidak terdengar menyeramkan seperti sebelumnya. Sarah, tolong, aku kedinginan. Tolong aku. Sarah tertegun. Jaka. Dika segera menarik tangannya. Itu bukan Jaka, jangan percaya. Tapi suara itu semakin lirih, semakin menyayat hati. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Aku sendirian di sini. Lita menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Tapi kalau itu benar-benar Jaka, kita nggak bisa ninggalin dia. Rian menggeleng dengan wajah tegang. Itulah yang mereka mau. Mereka ingin kita berpisah, ingin kita terjebak. Sarah menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara Jaka yang kini berubah menjadi rintihan kesakitan. Namun tiba-tiba, suara itu berubah menjadi bisikan mengerikan. Jangan percaya mereka. Mereka ingin keluar. Mereka ingin mengambil tubuh kalian. Keempatnya menegang. Dan kemudian sesuatu muncul dari balik pepohonan. Sosok tinggi itu kembali lebih dekat, lebih jelas. Makhluk itu memiliki tubuh manusia, tetapi dengan kulit yang hitam pekat seperti terbakar. Wajahnya hampir tidak berbentuk. Hanya ada dua mata merah menyala yang menatap mereka tanpa kedip. Dan di belakangnya ada banyak lagi. Mereka berdiri diam, mengawasi, menunggu. Sarah menahan jeritan. Lita menutup mulutnya, tubuhnya bergetar hebat. Dika menarik napas panjang, mencoba tetap fokus. Kita harus keluar dari sini. Sekarang juga, tanpa berpikir panjang, mereka berlari ke arah yang berlawanan, menembus semak-semak dan akar pohon yang menjulur di tanah. Mereka berlari tanpa henti, meski tubuh mereka sudah kelelahan. Tapi setiap kali menoleh ke belakang, sosok-sosok itu masih ada. Tidak berlari, hanya berdiri, menunggu sesuatu. Namun saat mereka hampir kehabisan tenaga, tiba-tiba Lita menunjuk sesuatu di kejauhan. Cahaya. Aku lihat cahaya. Di antara pepohonan terlihat celah sempit dengan sinar remang-remang di dalamnya. Harapan kembali muncul di mata mereka. Tanpa ragu, mereka berlari menuju celah itu. Namun sebelum mereka bisa melewatinya, terdengar satu suara terakhir dari belakang mereka. Jika kalian keluar, jangan pernah kembali. Dan begitu mereka menerobos celah itu, semuanya menjadi gelap. Keheningan menyelimuti mereka. Dika membuka matanya lebih dulu. Cahaya redup menembus kelopak matanya, membuatnya tersadar bahwa mereka tidak lagi berada di hutan yang gelap. Perlahan, ia bangkit dan melihat sekeliling. Sarah, Lita, dan Rian tergeletak di tanah. Napas mereka masih memburu, tetapi mereka semua hidup. Namun, ada yang aneh. Hutan ini terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin. Bahkan desiran dedaunan pun terasa mati. Langit di atas mereka abu-abu kusam, seperti tak memiliki matahari ataupun bulan. Lita membuka matanya dan langsung menggenggam tangan Dika. Kita udah keluar? Dika tidak langsung menjawab. Ia menelan ludah, memperhatikan lingkungan di sekitar mereka. Semuanya terasa asing, meski tampak seperti bagian dari gunung tempat mereka mendaki. Entahlah, gumamnya. Sarah perlahan duduk, tangannya masih gemetar. Tapi kita nggak lagi di sana, kita nggak lagi di tempat itu, kan? Sebelum ada yang bisa menjawab, Rian tiba-tiba merintih kesakitan. Dika dan Lita langsung menghampirinya. Lo kenapa, Rian? Rian menekan dadanya, matanya berkaca-kaca. Dingin, rasanya dingin banget. Mereka semua membeku saat melihat sesuatu yang mengerikan. Kulit Rian mulai tampak pucat keabu-abuan. Nafasnya pendek, tubuhnya gemetar seperti kehilangan energi. Dan di pergelangan kakinya, bekas jari-jari hitam yang sebelumnya hanya terlihat samar, kini semakin jelas, seolah membusuk dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Sarah menutup mulutnya dengan tangan. Tuhan, Rian, lo kenapa? Rian menggeleng lemah, matanya semakin sayu. Aku nggak tahu. Mereka mencoba membantu Rian berdiri, tetapi tubuhnya semakin lemas. Dika menggertakkan giginya. Kita harus cari bantuan. Kita harus turun gunung sekarang.
Mereka semua setuju. Namun saat mereka mencoba berjalan, sesuatu menghentikan langkah mereka. Di tanah yang mereka pijak, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Jejak kaki mereka sendiri. Jejak yang tidak bergerak maju. Jejak yang membentuk lingkaran. Sarah menelan ludah. Suaranya nyaris tak keluar. "Jangan bilang kita masih ada di tempat itu." Dika menutup matanya sejenak, mencoba berpikir jernih. "Tidak, kita harus tetap maju. Kita harus percaya kalau kita sudah keluar." Namun sesuatu dalam hati mereka berkata sebaliknya. Mereka tidak sepenuhnya keluar. Mereka melanjutkan perjalanan turun gunung, meskipun rasa takut terus menghantui. Mereka tidak bicara banyak. Setiap suara ranting patah atau desiran angin membuat mereka menoleh dengan cemas. Namun, saat matahari mulai tampak di langit, mereka akhirnya melihat sesuatu yang membawa harapan. Sebuah tenda. Di kejauhan, di pos peristirahatan terakhir sebelum puncak, ada beberapa tenda pendaki lain. Asap dari perapian masih mengepul, tanda bahwa mereka sudah kembali ke dunia nyata. Mereka semua berlari ke sana dengan penuh harapan. "Hei, tolong!" teriak Dika. Beberapa pendaki menoleh ke arah mereka dengan ekspresi terkejut. Salah satu pendaki, seorang pria paruh baya dengan jaket tebal, berdiri dan menghampiri mereka. "Kalian dari mana? Kalian baik-baik saja?" Sarah hampir menangis lega. Kami tersesat. Teman kami." Ia menoleh ke Rian. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Rian tidak ada. Dika, Laita, dan Sarah membeku di tempat. Baru beberapa detik yang lalu mereka bersama. Tapi kini, Rian sudah tidak ada. Seakan ia tak pernah ikut turun bersama mereka. Sarah mundur beberapa langkah. Matanya membelalak. "Tidak, dia bersama kami. Dia ada di sini. Dia harusnya ada di sini." Pendaki-pendaki lain saling berpandangan. Pria parubaya itu mencoba menenangkan mereka. "Kalian tenang dulu. Berapa orang yang naik ke atas?" Dika masih terengah-engah. 5 orang. Kami berlima." Pendaki itu mengernyit. "Tapi saat tim pencarian menemukan jejak kalian, mereka hanya melihat 4 set jejak kaki. Dari awal, hanya ada kalian berempat." Dika, Sarah, dan Lita saling menatap dengan wajah ngeri. "Tidak, itu tidak mungkin. Rian ada bersama mereka. Mereka berbicara dengannya, membantunya berjalan turun. Tapi sekarang, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengingat wajahnya dengan jelas." Nama Rian mulai terdengar asing. Suara tawanya, wajahnya, bahkan kenangan tentangnya perlahan memudar. Seperti seseorang yang tak pernah ada. Seperti gunung ini menolaknya untuk kembali. Sarah mulai menangis histeris. Jangan lupakan Rian. Jangan lupakan dia." Namun, perlahan, rasa takut berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Bukan hanya mereka yang mulai melupakan Rian, tapi hati mereka sendiri mulai merasa bahwa mungkin, memang seharusnya hanya ada 4 orang sejak awal. Mungkin, Rian tidak pernah ada. Mereka akhirnya turun dari gunung. Dika, Lita, dan Sarah duduk diam di dalam mobil tim evakuasi yang membawa mereka kembali ke kota. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang saling menatap. Di kepala mereka, satu pertanyaan terus bergema. Apakah Rian pernah ada? Mereka ingin percaya bahwa Rian adalah teman mereka, bahwa mereka berlima naik ke gunung itu bersama. Namun setiap kali mereka mencoba mengingat wajahnya, hanya ada kekosongan. Semakin mereka berusaha mengingat, semakin nama Rian terasa asing. Seakan sesuatu di gunung itu telah menghapusnya. Sesampainya di kota, mereka langsung menemui keluarga dan teman-teman mereka. Sarah, dengan wajah panik, bertanya pada ibunya. "Bu, Rian, dia siapa?" Ibunya menatap dengan bingung. "Rian, siapa itu?" Dika pun mencoba mencari bukti. Ia membuka ponselnya, mencari foto atau chat dengan Rian. Namun tidak ada satupun pesan, tidak ada satupun foto, tidak ada jejak bahwa seseorang bernama Rian pernah ada dalam hidup mereka. Lita mulai menangis. "Tidak, dia ada, dia teman kita, dia pernah bersama kita.
tapi dunia seakan menolak keberadaannya. Semua orang yang mereka tanyai tidak ingat sosok bernama Rian. Tidak ada data, tidak ada rekaman, tidak ada jejak bahwa seseorang bernama Rian pernah naik ke gunung itu bersama mereka. Dan yang lebih menakutkan, tidak ada ingatan yang utuh tentang dia dalam benak mereka sendiri. Hari berlalu. Mereka mencoba kembali ke kehidupan normal, meski bayangan ketakutan terus mengikuti. Namun ada satu hal yang mengganggu mereka. Setiap malam, Dika, Lita, dan Sarah mulai mengalami mimpi yang sama. Mereka berada di hutan itu lagi, berjalan di antara pepohonan. Di dalam mimpi itu, mereka selalu mendengar suara seseorang berbisik, "Hababoma, aku ada. Aku selalu ada." Dan setiap kali mereka melihat ke bayangan pepohonan, ada sosok berdiri di sana. Sosok yang mereka tidak bisa lihat wajahnya dengan jelas. Sosok yang terasa familiar. Sosok yang seharusnya tidak dilupakan. Suatu malam, Dika yang sudah tak tahan memutuskan untuk menghubungi Sarah dan Lita. "Kita nggak bisa tinggal diam," katanya. "Kita harus balik ke gunung itu. Kita harus cari tahu apa yang terjadi." Lita menolak dengan wajah ketakutan. "Kita nggak bisa kembali ke sana. Kita bisa hilang juga. Lo mau dunia ini melupakan kita juga?" Sarah terdiam, lalu berbisik. "Tapi, kalau kita nggak kembali, siapa lagi yang akan mengingat Rian?" Hening. Lalu tiba-tiba, ponsel Dika bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tanpa nama. Pesan itu hanya berisi satu baris teks. "Jangan pernah kembali." Dika menelan ludah. Tangannya gemetar saat hendak menutup ponsel. Namun sebelum ia bisa melakukannya, satu pesan lain masuk. Sebuah foto. Foto itu memperlihatkan mereka bertiga saat turun gunung. Tapi ada sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di belakang mereka, di antara pepohonan yang gelap, ada satu sosok lain yang berdiri diam. Wajahnya tak terlihat. Namun mereka semua tahu, itu Rian. Dan meski dunia telah melupakannya, ia tidak pernah benar-benar pergi. Dan itulah akhir dari kisah ini. Atau mungkin justru awal dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Gunung itu masih ada. Misterinya belum terpecahkan. Dan mungkin saat kalian mendaki suatu hari nanti, seseorang yang seharusnya tidak ada akan berjalan di belakang kalian. Jadi sebelum kalian mematikan video ini, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menyeramkan lainnya. Karena siapa tahu, mereka yang hilang juga sedang menonton bersama kalian sekarang. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Kalau kalian masih berani